Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuruddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khodik Al-Fahmi. Saya adalah guru SMA Negeri 1 Jakarta. Dan saya adalah calon guru penggerak Angkatan 5. Izinkan saya di sini menyampaikan koneksi antar materi mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekilas mengenai Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei tahun 1889. Bernama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau adalah salah satu tokoh penting di Indonesia dalam dunia pendidikan. Bahkan tanggal lahirnya diabadikan menjadi Hari Pendidikan Nasional. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena semboyan beliau ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah mendidik seperti bertani. Maksudnya mendidik siswa seperti kita menanam benih yang harus kita semai dan perhatikan supaya mendapatkan hasil yang memuaskan. Jikalau kita tidak memperhatikannya atau tidak menyemainya setiap hari, maka tentunya hasilnya walaupun bibitnya bagus, tidak akan memuaskan. Yang kedua, pendidikan itu menuntun. Menuntun di sini adalah among. Among artinya mendidik atau menjaga siswa dengan kasih sayang dan ikhlas sesuai bakat dan minatnya. Yang ketiga, pendidikan itu memerdekakan. Kata merdeka ini bukan diartikan kebebasan. Akan tetapi, bagaimana kita tidak membatasi pola pikir dan kreativitas anak dalam proses pembelajaran. Kita juga memberikan berbagai macam strategi dan metode dalam pembelajaran guna menstimulus bakat dan kreativitas siswa tersebut. Yang keempat, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus dinamis dan menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena setiap zaman, siswa dan juga lingkungan mempunyai karakteristik yang berbeda. Akan tetapi, nilai luhur kebudayaan jangan sampai terhapuskan. Yang kelima, guru itu pemimpin yang bijaksana. Semboyan ing ngarso sung tulodo ing madya mangunkarso tutwuri handayani. Sebagai seorang guru, kita harus selalu memberikan dorongan dan selalu memberikan motivasi serta arahan seperti sistem among tadi, serta menjadi contoh atau role model yang baik bagi siswa. Yang keenam, menghamba kepada siswa. Menghamba di sini adalah mencurahkan segala perhatian kepada anak, tidak membatasinya, dan secara ikhlas sukarela dalam mendekati anak tanpa mengharapkan imbalan, dan melayani anak dengan sepenuh hati. Sebelum belajar konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, terpusat pada guru. Saya masih memandang pentingnya transfer ilmu, sehingga guru harus aktif mengajar, supaya materi tersampaikan dengan baik, dan siswa diam dan tenang serta aktif memperhatikan. Yang kedua, kedekatan emosional. Terkadang kita sebagai guru masih ingin dihormati sebagai seorang guru dan sebagai seorang yang lebih tua, tapi jarang membangun kedekatan emosional dengan siswa. Mungkin seperti makan bareng di kantin, atau bercanda bareng, dan sebagainya. Yang ketiga, ancaman dan hukuman. Ini masih sangat-sangat sering saya pakai dalam mendisiplinkan siswa, agar mereka memperhatikan pembelajaran dan agar mereka lebih bertanggung jawab. Hasil akhir segalanya. Saya masih berasumsi bahwa hasil akhir adalah segalanya, tanpa melihat proses dalam siswa belajar. Jadi jika hasil akhir bagus, sudah seperti mencerminkan keberhasilan dalam suatu proses pembelajaran. Yang kelima, materi sebagai target.
masih seringnya beranggapan bahwa dalam satu semester semua materi harus tersampaikan dan menjadi suatu target. Biasanya menjadi target kurikulum. Yang keenam, nilai mencapai KKM. Saya masih beranggapan bahwa siswa harus mengerti semua mata pelajaran dan menuntaskan nilainya mencapai KKM. Dengan mengesampingkan daya nalar masing-masing, pokoknya semua harus mencapai indikator yang sama. Nilainya semuanya sama. Jika seluruhnya harus sampai pada titik A, maka satu kelas itu harus sampai pada titik A. Padahal kodrat anak pastinya berbeda-beda. Kemudian masih jarang sekali saya melaksanakan refleksi. Sebelum mengetahui betapa pentingnya refleksi dalam sebuah pembelajaran, saya masih sering melewatkan atau jarang memberikan refleksi kepada siswa. Yang kedelapan adalah jarang membuat asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini adalah bagaimana kita mengasesmen atau mencari gaya belajar siswa di awal pembelajaran supaya kita mengetahui atau supaya kita bisa merancang apa yang dibutuhkan siswa. Setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, pendidikan menuntun atau among. Yang ketiga, pendidikan itu memerdekakan. Yang keempat, pendidikan itu memanusiakan manusia. Yang kelima, pendidikan itu harus mempunyai nilai kebijaksanaan. Dan yang keenam, pendidikan itu harus menghamba kepada siswa. Nah, hal-hal yang berubah dalam diri saya, ada beberapa hal yang berubah setelah mempelajari modul Ki Hajar Dewantara ini. Yang pertama, saya tergerak untuk lebih mengutamakan proses pembelajaran daripada hasil yang dicapai oleh siswa. Dan tidak menuntut supaya hasil yang dicapai dan dibuat oleh siswa itu semuanya sama. Jika mengerucut pada nilai A, yang memang benar-benar mahir, memang bisa mendapatkan nilai A. Tapi yang tidak begitu mahir mungkin hanya mendapatkan nilai B, dan itu tidak masalah. Saya lebih menyesuaikan dengan kodrat yang dimiliki masing-masing siswa. Yang kedua, saya menyadari bahwa dalam pembelajaran sangat penting kita bisa memetakan siswa atau asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kebutuhan, profil, gaya belajar, adaptasi, dan yang lainnya sehingga guru mampu merancang pembelajaran yang sesuai dengan siswa. Yang ketiga, saya menyadari bahwa pendidikan itu adalah menuntun, yaitu among. Guru sebagai pamong siswa senantiasa menuntun potensi siswa tersebut dengan bakat minatnya, serta sesuai dengan sosial budayanya agar siswa tersebut menjalani kehidupan dengan selamat dan bahagia. Yang keempat, saya menjadi yakin bahwa memanfaatkan sumber belajar seperti lingkungan, surat kabar, koran, majalah, narasumber, internet, dan yang lainnya yang dekat dengan kehidupan sekitar siswa akan memberikan pengalaman bermakna dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima, saya yakin jika kita dapat memfokuskan pembelajaran pada siswa, kemudian ikhlas dalam mendidik siswa tanpa pamrih dan melakukan proses pembelajaran dengan husnuzon kepada siswa, maka akan tercipta suasana aman, nyaman, dan indah. Untuk mengetahui kebutuhan, profil, gaya belajar, adaptasi, dan yang lainnya. Jadi itu yang dapat kita kembangkan di dalam kelas kita, yang dapat kita terapkan untuk sekarang ini. Kemudian pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi lebih semangat mencari strategi dengan melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran seperti strategi jigsaw atau discovery learning atau dengan everyone is teach here yang disesuaikan dengan materi dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, membangun budaya positif, menumbuh kembangkan karakter peserta didik dengan pembiasaan budaya positif di sekolah, serta membiasakan peserta didik untuk mengenal budaya lokal. Yang keempat, guru sebagai inspirator. Dalam pembelajaran, saya akan lebih memposisikan diri sebagai fasilitator, inspirator, motivator yang mengarahkan anak mengembangkan bakat
dan minat mereka serta potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar sekitarnya supaya mereka dapat menjalani kehidupan dengan selamat dan bahagia. Thank you for watching. Terima kasih. Matur nuwun. Saya Muhammad Khodik Alfahmi dari SMA Negeri 100 Jakarta, CGB Angkatan 5. Mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.